Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, kita akan kaji bagaimana tidur yang sehat dan menjadi amal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidur adalah keperluan kita setiap hari. Tidur memakan waktu yang panjang dari hidup kita. Tidur harus jadi amal soleh. Dan tidur pun harus kita persiapkan. Karena kita bisa bangun lagi atau kita tidak bangun lagi selamanya. Berikut ini ada 7 amalan yang dilakukan Rasulullah SAW. 1. Beliau tidak menyukai orang yang tidur larut malam. Cepat tidur dan cepat bangun untuk ibadah. Itulah amalan yang disukai oleh Rasulullah dan sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada istilah begadang dalam Islam. Walaupun sepertinya kita akan melakukan hal-hal yang baik, tetapi kalau itu menguras waktu dan tenaga kita sehingga merusak istirahat dan ibadah malam kita, maka tidurlah lebih awal, lebih utama. 2. Berwudu. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi tempat pembaringan untuk tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita berwudu, jelas tubuh kita lebih bersih dan lebih nikmat karena lebih mudah untuk bisa ibadah dengan keadaan suci. Dan kalaupun kita bermimpi, orang yang bermimpi dalam keadaan suci itu beda mimpinya. Insya Allah mendapatkan al-mubasyirah, mimpi yang benar. Dan andai pun kita ditakdirkan meninggal, mudah-mudahan kalau dalam keadaan suci, meninggal kita lebih baik. Amalan sunnah ketiga adalah Rasulullah ternyata membersihkan tempat tidurnya, menganjurkan untuk mengambil kain dan menepuk sebagaimana sabda beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kita datang ke tempat tidur ini. Luar biasa bukan? Amalan keempat, Rasulullah mematikan lampu, menyuruh mengunci pintu, menutup bejana, mengamankan makanan-makanan seperti yang disabdakan beliau. Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, serta tutuplah bejana, serta wadah-wadah makan dan minum kalian. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa. Dan ini sangat sesuai dengan ilmu kedokteran. Andai kata dibuka bagaimana kajian ilmiah tidur dalam keadaan gelap, Masya Allah, itu sangat baik untuk keadaan tubuh kita. Sangat baik untuk kesehatan lahir batin kita. Lebih menenangkan, lebih menyehatkan. Dan menutup makanan itu agar aman, Masya Allah. Sempurna aturan Islam bahkan sebelum tidur sekalipun. Yang kelima, inilah sangat penting.
doa. Doa yang paling sering kita baca adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan ada beberapa doa lainnya. Dianjurkan juga sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati syaitan sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dengan fadilahnya kita akan terlindungi. Dan ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah juga Rasulullah menganjurkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tentu saja dibaca seluruhnya, bukan hanya judulnya. Lalu ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh, sampai kaki, dan kalau bisa 3 kali, Masya Allah. Ini akan mendatangkan perlindungan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita sedang tidur. Dan Allah Maha tahu. Kita tidak berdaya menghadapi apapun kalau kita sedang pulas, tapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kalau Allah janji akan melindungi kita karena kita mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah tidur kita tidur yang sangat aman. Jangan tinggalkan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam adalah berbaring menghadap ke kanan, tangan seperti ini. Sebagaimana sabda beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jangan tengkurap, itu tidak baik menurut kesehatan, dan Rasulullah pun melarangnya. Sesungguhnya posisi tidur tertelungkup adalah posisi tidur yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, detail menyehatkan. Dengan berbaring kita sebelah kanan, jantung kita lebih aman, tidak tertekan, dan banyak keutamaan-keutamaan yang tanpa kita sadari akan kita dapatkan di dalam berbaring menghadap ke kanan seperti ini dan tidak tengkurap. Yang ketujuh, ini adalah doa yang sangat utama yang harus kita hafalkan dan pahamkan. Karena doa ini kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan akan mengantarkan kita husnul khatimah. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tidur, beliau berbaring di sisi kanan dan berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Karena mengharap dan takut kepadamu. Tak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku memohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Sahabatku sekalian, selamat menikmati menjelang tidur dengan penuh rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Selamat menikmati menjelang istirahat dengan taubat atas dosa-dosa yang sengaja tidak sengaja yang kita lakukan sepanjang hari. Selamat menikmati istirahat yang kalau kita bangun lagi untuk sholat malam insya Allah lebih berkah.
andai pun ajal kita datang, mudah-mudahan husnul khotimah. Bahagia, mulia, selamat dunia akhirat bersama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.